Loh kalau kita masih harus pemurnian tuh Sang Kristus di mana fungsinya? Memberi Anda hidup itu. Anda mati karena dosa mortal, Anda bertobat, Anda dikasih lagi hidup karena hidup itu oleh Sang Kristus. Karena penebusan Sang Kristus memberikan hidup. Iya. Apakah Lazarus yang telah mati di kitab Yohanes belum diadili secara pribadi? Ini masih lanjutannya, karena kemudian dia dihidupkan kembali oleh Yesus. Itu soal Lazarus. Saat Yesus di bukit, ditemani oleh Abraham dan Elia, bukankah berarti arwah juga bisa kembali ke bumi? Mengenai arwah bisa kembali ke bumi ya seizin Allah, penampakan Bunda Maria terjadi. Itu sama, Musa dan Elia itu sama dengan penampakan Bunda Maria. Tentu saja kembali ke bumi ini bukan gampangan dalam arti mereka berkeliaran bebas semaunya sendiri. Hanya sejauh Allah mengizinkan demi kepentingan iman. Contohnya jelas ya, dalam zaman modern itu terjadi dalam penampakan Bunda Maria. Tapi bukan semaunya sendiri ya. Lazarus, nah ini pelik persoalannya. Agak filosofis tentu saja. Lazarus sudah mati, dan kita tahu detik itu juga sudah diadili. Nah gitu ya. Detik itu juga sudah diadili. Namun ini kita kan sebenarnya ketika kita bicara Lazarus bukan bicara setelah Tuhan Yesus. Ya, Lazarus itu kan hidup pada zaman Tuhan Yesus. Pengadilan rute orang mati yaitu pengadilan yang disebutkan dua tadi itu baru bahasa gampangnya itu baru berlaku setelah Tuhan Yesus. Karena orang perjanjian lama kan itu tempat penantian. Nah ini ya. Berarti Lazarus baru berada di tempat penantian sebenarnya. Tempat penantian itu di mana Romo? Tidak surga, tidak neraka. Karena surga belum dibuka. Jadi saudara-saudariku sebenarnya ceritanya itu memang agak pelik. Karena kita sedang bicara mengenai orang sebelum atau pada zaman Tuhan Yesus. Pada zaman Tuhan Yesus surga belum dibuka, maka Lazarus katakanlah kalau dia masuk surga tidak bisa dalam arti itu. Maka Lazarus masih berada di tempat penantian. Nah, ketika Tuhan membangkitkan, Tuhan itu kan tahu persis apa yang akan terjadi. Nah, pengetahuan ilahi ini membuat pembangkitan Lazarus tidak berpengaruh pada pengadilan. Maksudnya apa? Tuhan tahu keputusan pengadilan itu sama. Dalam arti Lazarus mati diadili. Gampangnya, taruhlah dia masuk surga. Tuhan tahu bahwa Lazarus nanti ketika hidup dia tetap akan setia dan nanti kedua kalinya dia tetap akan berada di surga, tidak berubah. Kok Tuhan tahu? Karena Tuhan mengetahui masa depan. Ini agak filosofis. Jadi pembangkitan itu terjadi karena Tuhan tahu persis bahwa Lazarus tidak akan berbeda dalam hal keputusan pengadilan setelah kematian. Gereja Katolik yang satu dan kudus dalam perjalanannya banyak sekali mengalami skisma. Lalu ajaran magisterium tentang hal ini sekaligus tentang purgatori itu mulai dari tahun berapa, Rama? Apakah pada zaman awal atau abad pertama juga sudah seperti kita? Atau Ya, setidaknya sampai saat konsili ekumenis pertama? itu Begitu, setelah Rama. skisma, ajaran tentang purgatori. Namun maksudnya begini, itu bukan berarti itu ajaran baru, itu sudah tersimpan ada. Hanya kemudian pemahamannya dibuat tersurat. Sebenarnya banyak hal itu kan tersirat. Misalnya kalau kita ngomong mengenai ajaran Trinitas, apakah sudah ada dari awal? Ya sudah ada. Hanya kemudian dibuat tersurat dengan jelas, eksplisit, itu kan pada perkembangan-perkembangan selanjutnya. Memang ajaran purgatori memang setelah skisma dengan gereja timur, yaitu kemudian ortodoks, yang kemudian disebut ortodoks itu. Maka ortodoks tidak menerima tentang purgatori, meskipun mereka juga memiliki ajaran mengenai purificatio. Hanya terminologinya lain itu saja. Jadi ortodoks itu punya juga ajaran mengenai purificatio. Mereka menyebutnya theosis. Jadi orang setelah meninggal itu makin menuju Allah, pengilahian. Jadi sebenarnya ini persoalan terminologi. Orang banyak ribut dikira mengenai substansi, padahal ya tidak. Artinya ada hal yang paralel, hanya namanya berbeda, cara menalarnya berbeda, itu saja sebenarnya. Dan maka kalau pertanyaan apakah dari awal-awal sudah tersimpan di dalam Alkitab, dalam tradisi suci gereja. Hanya kemudian digali dan dieksplisitkan. Rama, bagaimana dengan orang yang sebelum meninggal tidak sempat melakukan sakramen tobat karena sakit, tapi sudah menerima sakramen perminyakan?
Apakah Ya, ini sama dengan sakramen tobat dan apakah baik. itu memulihkan hubungannya dengan Allah? Memang paling baik kalau orangnya masih sadar itu dengan sakramen tobat. Namun sakramen pengurapan orang sakit juga membawa dampak penghapusan dosa. Terutama kalau berkat apostolik diberikan. Maka ini sekaligus hal yang praktis ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Anda memohonkan pengurapan orang sakit, jangan lupa. Terutama ketika kelihatan orangnya tidak ada harapan gitu. Dalam bahasa kita manusia ini secara manusia sudah kayaknya udah nggak ada harapan, mati deh gitu. Anda mohonkan kepada imam yang melayani berkat apostolik. Jadi sakramen pengurapan orang sakit dilengkapi dengan berkat apostolik membawa dampak pengampunan dosa. Mungkin, boleh dijelasin kali Rama, sedikit tentang berkat apostolik itu? Mungkin banyak yang, eee, perlu tahu juga tentang berkat apostolik. Berkat apostolik adalah berkat yang diberikan oleh Bapa Suci, yaitu Suri Paus, melalui perantaraan seorang yang terdapis, yaitu presbiter. Untuk orang yang sakit, yang membawa efek pengampunan dosa. Oke. Jadi itu. Dan itu Kalau bisa Anda ngomong dimohonkan. pada imam, Romo minta berkat apostolik sekalian, itu imamnya sudah tahu. Selanjutnya, Rama, apakah mortal sin hanya dosa yang menyebabkan kematian? Apa saja yang termasuk mortal sin? Apakah dosa Ya, perselingkuhan termasuk mortal sin? ya intinya secara gampang aja, lihat 10 perintah Allah itu, lalu Anda melanggar salah satunya itu mortal sin. Perselingkuhan itu kan berzina, ya, mortal sin. Pembunuhan, mortal sin. Penyembahan berhala, mortal sin. Ya, dosa mortal itu. Tentu ada dosa-dosa lain yang merupakan dosa mortal, karena dosa mortal harus ada 3 persyaratan, yaitu materinya berat. Yang pertama, halnya sendiri itu memang berat. Yang kedua itu dengan kehendak bebas. Yang ketiga dengan kesadaran penuh, persetujuan ya. Nah itu mungkin nanti ada tema lain tentang itu ya. Jadi maksudnya materinya berat itu sesuatunya memang hal yang berat gitu. Membunuh misalnya. Tapi membunuh dengan kesadaran, hal yang kedua ya. Kalau orang membunuh tanpa kesadaran itu bukan mortal sin dulu. Karena untuk disebut mortal sin harus 3. Saya beri contoh, kalau pakai teori malah susah ya, saya beri contoh deh untuk tahu secara full. Sama-sama pembunuhan itu tidak berarti pasti mortal sin, pasti dosa mortal tidak selalu. Padahal kalau dari materinya jelas. Pertama materinya pembunuhan itu halnya sendiri sudah itu mortal. Contoh saya, orang waras, orang sehat, orang sadar. Yang kedua ada orang gila, tidak sadar bahkan dirinya pun tidak sadar. Saya membunuh orang karena benci banget sama orang itu. Berarti perihalnya pembunuhan. Orang gila itu ngamuk, dia bawa pisau, nusuk orang sehingga orangnya mati. Oke, sampai di situ oke ya. Ada 2 pembunuhan. Pertama dilakukan oleh saya, kedua oleh si gila tadi. Pertama, perihalnya kan sudah berat. Halnya sendiri berat karena pembunuhan. Namun, ditilik dari sisi kesadaran itu berbeda. Saya menyadari mengenai pembunuhan itu. Orang gila itu tidak menyadari. Jadi untuk saya pembunuhan itu dosa mortal, untuk si gila tidak. Jadi dosa mortal itu memang untuk menalarnya sedikit-sedikit agak licin. Tetapi cukup jelas juga kalau seandainya Anda lihat gampangnya sajalah 10 perintah Allah. Nah itu 10 perintah Allah itu manapun yang Anda langgar itu dosa mortal. Ini untuk gampangnya. Saya catat karena ini mungkin akan menjadi tema tersendiri yang menarik untuk kita bahas mengenai dosa mortal, dosa venial. Ada seorang bapak yang pernah meninggalkan Kristus, lalu dia kembali menerima sakramen tobat dan perminyakan dan menerima komuni. Lalu besoknya meninggal. Apakah orang tersebut masuk surga, Rama? Pertanyaannya jangan masuk surga atau tidak, karena itu tidak tahu ya. Sejauh kalau jawaban pastinya nggak tahu. Tapi Sejauh sejauh ya, hubungannya kembali nggak dengan Allah, Rama? hubungannya kembali. Oke. Tapi sejauh memang betul dia melakukan pertobatan. Karena Hmm. begini saudara-saudari, eh, ini soalnya tidak gampang. Ini bukan soal yang mekanis yang seperti kita ngomongin mobil gitu ya. Karena ini soal manusia. Manusia itu bisa melakukan terima sakramen tobat tanpa bertobat loh. Ini kan persoalan pelik juga ya kalau kita bicarakan. Orangnya menerima sakramen tobat mau masuk surga apa enggak? Siapa yang tahu bahwa dia di dalam sakramen tobat itu betul-betul bertobat. Karena sakramen tobat itu hanya efektif kalau ada pertobatan.
Jadi begini loh, sakramen tobat itu tidak akan membuahkan pengampunan dosa kalau Anda tidak bertobat. Anda itu bisa masuk ke ruang pengakuan, Romo saya telah berdosa begini-begini, tapi Anda itu tidak bertobat sesungguhnya. Romonya memberikan pengampunan, tapi pengampunan tidak terjadi karena satu syarat, yaitu sesal sempurna tidak terjadi. Pertobatan tidak terjadi. Ini soalnya pelik ya. Jadi kalau berpikirnya mekanis begitu, lalu menjadi sulit kalau kita menalarnya. Romo orangnya begini, dosa, sudah bertobat, terima sakramen tobat, masuk surga apa enggak? Jawaban gampangnya, jawaban gampangan, masuk. Masuk. Tapi ini jawaban gampang. Apa maksudnya jawaban gampang? Menurut pandangan kita manusia yang terbatas. Gitu ya. Itu. Sejauh dapat kita lihat ciri-ciri fisiknya. Wong sudah terima sakramen tobat kok Romo, sudah terima pengurapan orang sakit kok Romo, itu kan ciri-ciri fisik. Tapi siapa yang menjamin di kedalaman hati orang itu, dia betul-betul punya pertobatan. Ini soal lain. Itu jawaban yang lebih pelik. Nah, gitu ya. Oke, saya pakai dua jawaban. Jawaban pertama, jawaban gampangan, masuk. Artinya apa? Sejauh pandangan kita manusia yang terbatas. Tapi jawaban peliknya, ya bergantung. Orangnya bertobat sungguh apa enggak? Nah, gitu. Selanjutnya, bagaimana jika seseorang melakukan dosa mortal, sudah mengaku dosa, tapi karena kelemahannya jatuh kembali, Rama? Apakah Maksudnya orang jatuh tersebut kembali masuk ke dalam neraka? dosa mortal lagi. Betul, iya. Ya berarti dia terbunuh lagi. Tapi kalau mengaku dosa lagi, Ya hidup seharusnya lagi, secara hidup lagi, definitif bisa hidup hidup lagi. lagi. Iya. Oke. Namun sekali lagi saya tegaskan bahwa Mhm. pengakuan dosa itu bukan sifatnya mekanis ya. Betul. Ya, ini pengakuan dosa itu bukan sifatnya mekanis dan sifatnya lahiriah saja. Ini menyangkut kedalaman kita dan hanya Allah yang mengetahui. Anda bisa masuk ruang pengakuan 1000 kali sehari tanpa melakukan pertobatan itu bisa. Itu tidak terjadi pengampunan. Jadi harus dipahami bahwa konsep mengenai sakramen pertobatan bukan seperti Anda pokoknya asal mengucapkan saya bertobat, saya pengen ini, lalu hatinya tidak begitu. Harus ada keselarasan, yaitu keselarasan di dalam ucapan dan dalam jiwa Anda atau dalam hati Anda. Itu yang baru disebut bertobat. Tapi bahasa gampangnya tadi, kalau orang melakukan dosa mortal, bertobat, maka hidup lagi. Kalau dosa mortal lagi, mati lagi. Lalu bertobat, hidup lagi. Nah, itulah penebusan Sang Kristus itu di situ gunanya. Jadi karena kita ditebus oleh Sang Kristus, yang kita harusnya mati dikasih hidup. Nah, gitu loh. Maka kalau orang kadang-kadang kan bertanya, loh kalau kita masih harus pemurnian tuh Sang Kristus di mana fungsinya atau perannya? Di situ. Memberi Anda hidup itu. Anda mati karena dosa mortal, Anda bertobat, Anda dikasih lagi hidup karena hidup itu oleh Sang Kristus. Karena penebusan Sang Kristus memberikan hidup. Itu bukan karena jasa Anda. Anda bertobat itu enggak berjasa, tapi diberi kehidupan oleh Sang. Nah, disitulah gunanya atau nilai pentingnya penebusan Sang Kristus. Jadi penebusan Sang Kristus baru bekerja ketika orang bertobat, bukan otomatis. Istilah menebus dosa dunia itu bukan berarti seluruh dunia langsung otomatis dihapus, tidak. Pemahamannya enggak begitu. Menebus dosa dunia itu bersyarat. Syaratnya apa? Bertobat. Datang kepada Kristus, meminta kehidupan itu. Jadi jangan dibayangkan bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia otomatis serat, langsung kena semua, hapus. Bukan begitu. Bersyarat, yaitu pertobatan. Maka Tuhan katakan, bertobatlah. Bertobatlah itu gampangnya apa? Saya meninggalkan kematian, tolong Tuhan beri saya kehidupan. Nah, kehidupan yang diberikan itulah penebusan oleh Sang Kristus. Demikian sambungan kaitannya ya, karena mungkin nanti ada yang bertanya mengenai itu. Ini soal penggambaran neraka, Rama. Neraka kan seringkali digambarkan dengan api yang menyala-nyala. Betul. Apakah itu artinya manusia yang masuk neraka itu mati 2 kali? Karena sudah mati secara fisik, tapi juga masuk ke api Ya. lagi di neraka. Mati 2 kali itu istilah ya, istilah. Tapi bukan berarti orangnya mati, orangnya tetap hidup. Tapi istilah kematian kedua itu menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Jadi orangnya tidak mati lagi, karena tidak bisa mati lagi. Karena begitu orang dibangkitkan badannya, dipertemukan dengan jiwa atau rohnya itu menjadi
kekal, menjadi tidak berakhir, maka dikatakan selama-lamanya. Maka orang tidak bisa mengalami kematian. Orang yang di surga tidak mengalami kematian, orang yang di neraka juga tidak mengalami kematian. Lu ada romo kematian kedua, itu istilah. Istilah untuk menyebut orang yang berada di neraka seakan-akan dia mengalami kematian. Tapi bukan harafiah mati, karena orangnya tetap hidup. Justru karena itulah hidup yang kekal, dikatakan kehidupan kekal dalam syahadat kita itu. Rama, apakah orang yang tidak mengimani Kristus tapi tidak melakukan dosa mortal dapat masuk surga? Ya, dapat. Ya, jadi punya kemungkinan masuk surga. Jadi bukan pasti masuk surga, tapi punya kemungkinan masuk surga. Karena apa? Karena Sang Kristus juga yang menyelamatkannya. Tapi ada syaratnya, dia tidak mengenal Kristus bukan karena salahnya sendiri. Tapi kalau orang sudah kenal Kristus dan tidak mau, ini beda. Ini beda. Katekismus mengatakan berbeda. Jadi sama-sama tidak kenal, sama-sama tidak mengimani Kristus, tapi dasarnya lain kalau orang karena tidak kenal dan orang kenal tapi tidak mau. Jadi begitu. Bahasa gampangnya, kalau orang tidak kenal Kristus atau tidak beriman kepada Kristus karena dia tidak kenal, tidak ada orang yang memperkenalkan, bukan salahnya sendiri, dia punya kemungkinan masuk surga. Tapi kalau orang sudah kenal dan tidak mau percaya pada Kristus, nah saya nggak percaya kayak gitu, itu bohong itu Kristus itu. Saya sudah kenal tapi itu menurut saya itu bohong gitu. Nah ini dia ada kemungkinan memasuki kutukan kekal tadi itu. Jadi begitu ya. Jadi maksudnya orang beragama non-Katolik juga punya kemungkinan masuk surga. Siapa yang menyelamatkan Sang Kristus? Sekali lagi, peran Sang Kristus itu besar dan memang sangat besar karena memberi hidup tadi itu. Ingat bahwa ketika Anda mati dan kemudian masuk surga atau neraka itu bukan karena hak Anda, bukan karena timbangan tadi. Jadi kita tidak memperoleh surga karena kekuatan atau karena usaha kita, tapi kita mendapat surga dari Sang Kristus. Nah, kalau orang melakukan mortal sin, bahasa gampangnya menolak kehidupan tadi itu, menolak surga yang diberikan Sang Kristus. Itu bahasa lebih gampangnya mungkin seperti itu. Apakah kita bisa mendoakan arwah yang sudah masuk neraka, Rama, supaya pindah ke surga gitu? Karena sifatnya kekal maka tidak bisa. Clear berarti nggak bisa ya, Nggak Rama? bisa. Jadi orang tidak bisa karena sifatnya kekal tadi itu. Tapi tentu karena kita tidak tahu, ya kita tetap mendoakan. Betul. Persoalannya kan itu. Jadi persoalannya adalah kita tidak tahu orangnya ada di mana. Kita tetap selalu berharap bahwa orangnya tetap masih dapat diselamatkan. Maka kita mendoakan. Tuhan Yesus pernah berkata, menolak anak manusia masih bisa diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Mohon penjelasannya, Rama. Ya. Menghujat Roh Kudus itu menolak segala atribut Allah, menolak Allah dan segala atribut Allah, termasuk pengampunannya. Jadi menghujat Roh Kudus sama dengan menolak Allah. Allahnya sendiri ditolak. Allahnya, pribadi Allahnya. Saya nggak percaya Allah, saya nggak terima ada Allah. Allah itu nggak ada. Nomor dua, segala atribut Allah. Belas kasih, kebaikan, termasuk pengampunan. Saya nggak butuh pengampunan, saya hidup, nanti kalau mati saya hilang kok. Untuk apa pengampunan Allah itu? Saya nggak mau terima. Allahnya ditolak, bahkan pengampunan Allah pun ditolak. Maka bagaimana orang bisa selamat? Kalau pengampunan saja ditolak juga. Nah itu tafsirannya seperti itu. Rama, orang yang menolak bertobat hingga meninggal, bukankah berbeda dengan orang yang belum bertobat tapi sudah keburu meninggal? Yang terakhir ini apakah bisa masuk purgatori, Rama? Orang belum bertobat keburu meninggal itu maksudnya ya belum bertobat itu ya berarti tidak bertobat. Sama saja. Kan orangnya berarti kan menunggu nanti gitu kan. Atau apapun. Nah, jadi belum atau tidak itu ya sama saja. Jadi solusinya terimalah sakramen tobat segera mungkin. Nah gitu. Jadi kalau ini kan menolak. Ini kan belum Romo. Dia masih punya harapan bertobat. Lah makanya dulu karena itu segeralah gitu loh. Ya kan? Jangan-jangan keburu kena trek. Nah itu udah telat. Gitu. Demikian, terutama mortal sin, dosa mortal. Nah ini cukup filosofis. Rama, apakah neraka itu ciptaannya Tuhan juga? Ini filosofis. Itu nanti Anda buka klik, ada penjelasan sedikit yang mengenai kejahatan ya, kejahatan. Klik di YouTube Katkit,
apakah kejahatan itu nyata atau apa. Pokoknya yang tentang kejahatan. Anda search di YouTube gitu. Tapi itu nyambung. Apakah Allah menciptakan neraka? Ini pertanyaan filosofis. Kalau jawabannya tidak, apakah ada yang tidak diciptakan Allah? Ada. Ada yang merupakan konsekuensi. Jadi bukan diciptakan langsung, tapi konsekuensi. Karena neraka itu kan sebenarnya ketidakadaan Allah. Ketiadaan Allah dalam hidup kita. Jadi neraka itu bukan, jadi jangan dibayangkan bahwa neraka itu adalah gampangnya Allah menciptakan suatu wadah. Lalu di wadah itu nanti semua orang-orang jahat saya lemparkan ke sana. Tidak begitu. Tapi neraka itu merupakan konsekuensi logis dari putusnya hubungan dengan Allah. Gambaran tentang lampu tadi sangat berguna. Kalau Anda berhubungan dengan Allah tidak melakukan dosa besar, itu colokannya kan nyambung ya. Colokannya nyambung dengan Allah tadi itu. Nyolok. Lampu Anda nyala. Nah kalau Anda melakukan mortal sin tadi itu, Anda memutus kabelnya menjadi gelap. Kegelapan itu diciptakan apa tidak? Kegelapan tidak diciptakan. Tapi kegelapan itu konsekuensi dari putusnya kabel. Kita tidak membuat kegelapan. Tapi kegelapan itu merupakan dampak dari putusnya kabel. Maka putusnya hubungan Allah dengan manusia membuat neraka untuk manusia. Karena di luar Allah atau tidak nyambung kepada Allah, manusia tidak hidup. Maka mati. Jadi gampangnya colokan Anda cabut dari Allah. Ini colokan Anda, kalau nyolok ini nyala. Ini gampangnya bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah itu bahasa gampangnya surga. Nah ketika Anda berbuat dosa mortal, Anda cabut ini. Lalu mati. Mati ini bahasa gampangnya neraka. Jadi neraka itu sekali lagi kan istilah sebenarnya. Anda menjadi bingung karena kita berpikir dalam kategori jasmania. Kita biasa membayangkan Tuhan menyediakan wadah atau suatu tempat dikhususkan. Sudah dikhususkan nanti semua yang dosa dan jahat modar aku masukkan ke sana. Tidak begitu. Tidak begitu. Sesungguhnya dalam bahasa teologis yang lurus, Allah tidak memasukkan jiwa ke neraka. Jiwa itu masuk sendiri ke neraka. Dia memilih nyemplung ke neraka. Mungkin ini untuk beberapa orang mengagetkan, tapi memang begitu yang terjadi. Nyabut atau memutus kabel tadi mempunyai konsekuensi mati lampu. Kita tidak menciptakan kegelapan, tapi kegelapan adalah dampak atau konsekuensi dari kabel yang kita putus. Sulit menggunakan bahasa Jepang untuk bagian ini, kita harus sedikit naik tingkat, yaitu menggunakan penalaran filosofi. Kalau itu gagal ya mohon maaf tidak punya bahasa Jepang. Rama dalam Yohanes 20 ayat 23, jika kita tidak mengampuni dosa orang, maka orang tersebut tetap ada dosanya. Jika begitu, apakah orang yang tidak kita ampuni tidak bisa masuk surga, Rama? Loh itu malah justru berlaku untuk kita, bukan untuk orang. Untuk berlaku untuk kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni dosa orang, Allah tidak mengampuni kita. Itu syarat untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi gampangnya begini, Kevin salah kepada saya. Kevin mukul kepala saya sampai bonyok gitu ya. Kemudian saya dendam kepada Kevin, tidak mau mengampuni Kevin. Maka kalau saya mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan katakan kamu ampuni dulu kepada Kevin. Baru saya ampuni. Karena kalau kamu tidak mengampuni Kevin, saya berarti Allah tidak mengampuni. Jadi itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Itu syarat untuk kita supaya kita dapat pengampunan. Syarat supaya kita mendapat pengampunan adalah bisa mengampuni orang lain. Oke, ya seperti dalam doa Bapa kami ya, Rama. Betul. Itu persis dalam doa Bapa kami, ampunilah seperti kami pun mengampuni. Jadi kalau kita sudah bisa mengampuni, Allah pun mengampuni. Kalau kita belum bisa mengampuni, ya bahasa gampangnya dipending pengampunan kita, ditunda sampai kita bisa mengampuni. Kira-kira begitulah. Selanjutnya, Rama tadi dikatakan titik krusial itu pada saat kita mati. Tidak ada timbang menimbang. Nah berarti kalau sepanjang hidup kita berbuat jahat, lalu pas mau mati, saat sekarat kita mengaku dosa, itu bisa masuk surga, Rama? Ya itu lagi-lagi kan soal mekanis ya. Ya. Mengaku dosa ini kan nyambung kepada pertobatan. Okay. Ya kalau pas mau mati betul-betul bertobat sungguh-sungguh dan yang mengetahui kan Allah. Ya maka masuk surga. Tapi kalau ternyata ya dia tidak ada pertobatan, pokoknya
karena dia takut sudah mau mati terus ngaku dosa, tapi tidak ada pertobatan kesungguh dalam jiwanya ya tidak masuk surga juga gitu. Sekali lagi tentu ini bukan hanya soal lahiriah ya. Romo kalau ngaku dosa bagaimana? Karena pengakuan dosa itu diandaikan ada pertobatan. Maka jawabannya dua. Orang seperti itu tadi kalau kemudian sungguh-sungguh dalam jiwanya dia ada pertobatan, ya masuk surga. Tapi kalau ternyata pengakuan dosanya hanya karena dia takut dan tidak ada pertobatan, ya tidak masuk surga. Oke, Rama, sampai berapa kali kita harus mengaku dosa berat yang telah dilakukan? Apakah sampai kita yakin bahwa dosa berat itu sudah diampuni Allah? Kita yakin diampuni Allah kalau kita sudah sungguh bertobat tentu saja. Bertobat itu apa? Satu, tidak pakai alasan. Saya kan melakukan ini karena istri saya sudah membosankan, jadi kan saya harus selingkuh. Nah, ini alasan. Ini belum sesal sempurna. Yang nomor dua sudah tidak menginginkan itu lagi. Nah, itu ngecek ke diri kitanya sebenarnya begitu. Kita sudah mampu bertobat itu kalau seperti itu. Nomor satu sudah tidak pakai alasan. Yang namanya sesal sempurna itu begitu, nggak pakai alasan. Nomor dua kita sudah tidak pengen itu lagi. Dan tampak menjijikkan untuk kita. Contoh tadi itu, selingkuh kepada orang lain. Lalu ngaku dosa mulutnya, tapi sebenarnya hati Anda, ya sebenarnya kan saya begini karena istri sudah mulai membosankan, sudah kisut, keriput di mana-mana, cerewet lagi. Saya kan harus cari daun muda. Anda mengucapkan pertobatan, tapi mulutnya, tapi hatinya ngomong begitu. Ya, Allah tahu loh. Nah, gitu. Nomor dua, sudah tidak menginginkan itu. Sudah tidak menginginkan, bahkan itu tampak menjijikkan untuk Anda. Itu ciri pertobatan yang disebut sesal sempurna. Tidak pakai alasan dan sudah tidak menginginkan, bahkan merasa jijik. Nah, ini alat ukur untuk kita sendiri. Alat ukur untuk kita sendiri sebenarnya seberapa benar kita melakukan pertobatan. Karena sakramen tobat ini kan sebenarnya sarana harus lahir dan batin, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ucapan pertobatan itu gambaran yang di dalam hati. Hati kita betul sudah tidak mau lagi tanpa alasan dan tanpa lagi mau, sudah merasa jijik, kemudian muncul dalam wujud ucapan saya berdosa, saya sungguh berdosa, saya mau memperbaiki diri. Tapi itu harus diandaikan bahwa bukan hanya ungkapan mulut saja. Berarti kalau secara sakramental, sakramen tobatnya cukup sekali selama itu valid ya, Rama. Selama ada sesal sempurna dan segala macamnya. Betul. Validnya memang dari sisi pelayannya dan dari kita, karena dari kita dituntut sesal sempurna. Itu ada di dalam KHK. Jadi dari sisi peniten kita, sakramen terjadi kalau ada sesal sempurna. Demikian. Dua pihak ya, dari kita, dari Allah. Dalam 1 Samuel 28, ada kisah di mana Saul meminta petunjuk seorang perempuan dukun yang sanggup memanggil arwah Samuel. Lalu dukun itu memanggil arwah Samuel, ia melihat Samuel muncul dari dalam bumi. Tidak ada pertanyaannya, Rama. Ya, tapi saya mau saya sedikit tahu itu maksudnya. Itu kok Samuel bisa dipanggil, kira-kira begitu pertanyaannya. Itu bukan Samuel, tapi itu setan yang menyamar. Clue yang sangat jelas dari Alkitab dikatakan itu Elohim yang muncul dari bawah, dari tanah, dari bumi. Jadi roh yang muncul dari bumi dan dalam bahasa asli itu berbunyi Elohim, roh-roh atau Allah-Allah atau ilah-ilah. Nah, kalau baca aslinya kelihatan sebenarnya. Itu ilah-ilah yang muncul dari bumi. Nah, ilah-ilah yang muncul dari bumi itu bukan roh Samuel. Dan Alkitab sangat jelas mengenai pemanggilan arwah itu dan tidak bisa dipanggil. Maka cerita itu harus kita rinci membaca bagian yang muncul dari bumi. Roh yang muncul dari bumi itu siapa? Setan. Jadi itu bukan rohnya Samuel, tapi adalah roh setan yang menyamar sebagai Samuel. Saya pikir pertanyaannya kok itu. Eutanasia, apakah itu mortal sin, Rama? Mungkin singkat. Ya, eutanasia memang ada dua macam, yang aktif dan pasif. Karena ada eutanasia yang namanya eutanasia pasif. Begini, kalau orang sudah sangat bergantung dengan alat, sangat bergantung, tanpa alat orang mati, maka alatnya dicabut, ya maka itu bukan mortal sin. Ya, jadi sebenarnya kalau orangnya natural tanpa alat itu mati. Nah, orang kan sering kan dengan kedokteran canggih kan dipasangi macam-macam alat itu. Sebenarnya secara natural orangnya mati kalau tanpa alat. Maka alatnya dicabut, misalnya alat pernapasan atau apapun, dicabut dia mati. Itu eutanasia, tapi namanya eutanasia pasif, bukan mortal sin. Tapi kalau yang aktif, itu mortal sin, karena pembunuhan. Begini, orangnya itu sebenarnya belum mati, tidak pakai alat.
tapi sangat menderita, lalu minta disuntik supaya dia segera mati. Nah, suntikan itu membuat orang mematikan orang. Orang itu belum mati, tapi disuntik sehingga mati. Ini berbeda dengan tadi, tanpa alat orangnya tidak bertahan. Kalau natural, naturalnya orang sudah mati. Ini beda dengan yang tadi yang nomor 2, naturalnya orang belum mati, tapi dibuat mati. Kalau yang selanjutnya tadi itu, dengan alat orangnya bertahan hidup, alatnya dicabut, mati. Ya memang harusnya mati. Kalau ini orangnya belum mati, sudah kesakitan luar biasa, tidak sanggup menanggung, tapi belum mati. Dan memang belum mati tanpa alat apapun. Disuntik biar cepat mati, maksudnya supaya dia tidak menanggung penderitaan lebih berat lagi. Nah itu mortal sin, karena sama dengan pembunuhan. Ini tentang eutanasia memang bidangnya teologi moral, memang dibedakan 2 hal dalam kategori itu. Orang-orang zaman dulu yang sudah meninggal, mereka bermoral baik tapi tidak beragama. Apakah bisa masuk surga, Rama? Maksudnya gimana? Orang-orang baik tidak Beragama. dia sangat bergantung. Dia menolak Allah apa tidak? Karena ada orang tidak beragama santai-santai saja karena dia nggak tahu, tapi ada yang getol menolak Allah. Oke. Iya, sangat bergantung. Jadi memang persoalan seperti ini sekali lagi itu tidak seperti kita ngomongin mobil, kalau ini gantinya baut nomor berapa, enggak seperti itu ya. Karena itu, sekali lagi, spektrumnya itu luas sekali. Karena kita ngomong mengenai manusia, yang pilihannya bisa macam-macam, yang kondisinya bisa macam-macam, tapi kita memang bisa ngomong hal-hal yang mendasar karena ada pola, memang ada pola. Namun pola bukan berarti menjawab semua persoalan, justru karena gradasinya, spektrumnya, perbuatan manusia ini kan luas sekali. Jadi itu tergantung orang yang kayak apa gitu ya, nggak beragama kayak modelnya apa, karena nggak beragama itu juga luas sekali loh. Ya. Ada orang ateis yang suka menyerang orang beragama juga ada. Ada yang memang nggak kenal dan memang nggak tahu dari kecil begitu. Tapi dia taunya berbuat baik. Ada. Jadi spektrum yang luas ini tidak mungkin membuat kita menjawab dengan satu jawaban mutlak. Rama, saya mau bertanya, jika seseorang dengan mortal sin meninggal, namun sebelum meninggal dia menyesal dan mau bertobat, Ya. meskipun dia melakukan penyesalan yang tidak sempurna, apakah Allah mengampuni, Rama? Ya tidak sempurnanya seberapa besar. Ya tentu saja ada pengampunan. Tentu bukan total tidak ada ya ada, tapi seberapa besar. Nah itu kembali pada Allah pengampunannya karena kita sulit menjawab pertanyaan seperti itu ya. Ya, ya. Jadi ketika orang menyesal itu sudah ada pengampunan, tapi seberapa besar penyesalannya itu, ya itu kita kembali pada Allah yang menyelami segala sesuatu dan isi hati orang. Maka pertanyaan seperti itu ya sulit dijawab dengan jawaban yang sifatnya seperti matematika ya, hukum alam atau hukum pasti gitu ya. Ya kita katakan ya kalau seperti itu menurut pemahaman kita ya diampuni. Nah gitu, menurut pemahaman kita atau menurut yang tampak orangnya menyesal kok. Menarik sebenarnya Kevin, pertanyaan-pertanyaan seperti itu menarik sekali karena kita membicarakan sesuatu yang spektrumnya luas dan sangat menarik sebenarnya. Kita ini pengen tahu banyak hal gitu ya. Betul. Tapi memang ada banyak hal yang memang Tidak bisa kita ketahui. Ya tidak bisa ketahui karena pandangan kita sebagai manusia ini kan burem ya. Ya. Kita tidak melihat sampai yang ke kedalaman, hanya melihat yang jasmani, yang fisik-fisik. Ini semua menarik. Saya senang menjawab pertanyaan seperti ini. Tapi antara senang-senang dan juga jadi malah mau, waduh jawabnya gimana? Kayak bisa dijawab tapi sekaligus nggak bisa dijawab gitu loh. Ada jawabannya tapi nggak pasti ya Rama. Betul, karena kembali lagi ke Allah. seperti matematik gitu. Tapi ini menarik, saya sedang diskusi seperti ini. Kisah kesaksian Santo Padre Pio tentang siksa neraka yang sangat mengerikan. Apakah itu benar, Rama? Kesaksian itu kan disampaikan, ini sekali lagi filosofis. Kesaksian itu kan disampaikan kepada kita yang masih berpikir dalam wujud duniawi. Maka bahasanya pun bahasa duniawi. Jadi benar apa tidak ini juga sudah problematis perkataan benar ini. Benar dalam arti apa? Kalau dalam arti iman ya benar. Karena bahkan tanpa kesaksian-kesaksian itu pun kita sudah tahu dari Alkitab dan ajaran gereja. Tanpa macam-macam kesaksian. Kesaksian-kesaksian itu tentu saja menegaskan atau meneguhkan. Nomor 2, ini filosofis. Kesaksian itu kan disampaikan kepada kita
yang masih memuat pikiran duniawi, kategori duniawi. Sehingga kesaksian itu harus menggunakan bahasa kita yang duniawi. Tetap, maka benarnya ya benar secara iman. Tapi apakah benar secara ontologis? Saya lebih berpegang pada tadi yang diajarkan dalam 1035. Penderitaan atau siksaan yang luar biasa itu justru keterpisahan dengan Allah itulah. Nah, maka jawaban gampangnya benar apa enggak? Benar. Sebagai gambaran untuk kita benar. Kenapa kok gambaran? Kita terbatas dalam pandangan manusiawi dengan kategori duniawi. Nah, seperti itu. Benar secara iman bahwa itu memang seperti itu, ada penderitaan. Namun catatannya tanpa kesaksian itu pun kita sudah tahu dari Alkitab.